Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Kamaludin dengan NPM 7142300030. Jadi di sini saya akan menjelaskan algoritma, yaitu algoritma decrease and conquer. Oke, kita lanjut. Oke, pertama-tama kita ke bagian pendahuluan. Jadi apa sih itu algoritma decrease dan conquer? Jadi adalah pendekatan yang menyelesaikan masalah dengan mengurangi ukuran permasalahan secara bertahap hingga mencapai kondisi dasar yang dapat diselesaikan secara langsung. Pada setiap langkahnya, masalah dikurangi menjadi sub-masalah yang lebih kecil, dan solusi dari sub-masalah tersebut langsung digunakan untuk mencari solusi masalah utama. Pendekatan ini dapat diterapkan secara rekursif dengan memanggil dirinya sendiri, atau bisa juga iteratif dengan menggunakan perulangan. Jadi tergantung pada studi kasusnya. Oke, jadi singkatnya, algoritma decrease dan conquer dia itu membagi suatu masalah menjadi submasalah, yang dimana dia membagi terus semakin kecil sampai bisa diselesaikan dengan sampai dengan masalah itu bisa diselesaikan secara langsung. Oke, singkatnya seperti itu. Kita lanjut. Nah, di sini ada karakteristik dari algoritma decrease dan conquer. Oke, yang pertama mengurangi ukuran masalah. Jadi dengan cara mengurangi ukuran input dengan sedikit demi sedikit hingga mencapai kondisi dasar yang dapat diselesaikan secara langsung. Oke, yang kedua itu memproses satu submasalah. Jadi ketika dia membagi submasalah, dia tidak menyelesaikan masalah berbagai submasalah, tetapi hanya satu submasalah saja. Oke, yang ketiga tidak memiliki tahap combine seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu tidak menggabungkan submasalah, tapi hanya menyelesaikan satu submasalah saja. Yang keempat, bisa rekursif ataupun iteratif. Jadi rekursif itu dia memanggil dirinya sendiri, atau iteratif menggunakan suatu perulangan. Jadi tergantung studi kasusnya. Oke, yang selanjutnya yaitu varian dari decrease and conquer. Di sini ada 3. Bagaimana sih algoritma decrease and conquer? Dia membagi submasalahnya. Jadi yang pertama dia itu membagi dengan konstan. Biasanya 1. Oke, jadi dikurangi oleh nilai 1. Yang kedua, decrease by a constant factor. Contohnya tuh dibagi dengan 2 atau masalahnya tuh dibagi jadi 2. Oke, yang ketiga, decrease by a variable size. Bisa juga dikurangi dengan ukuran variabel tertentu. Oke, selanjutnya contoh aplikasi atau website yang menggunakan algoritma decrease dan conquer. Di sini kita fokusnya di binary search. Yang pertama ada Google Search. Digunakan untuk mencari hasil dalam daftar besar yang terurut, memastikan pencarian itu cepat dan efisien. Yang kedua ada Wikipedia. Digunakan untuk mencari artikel atau entry dalam daftar artikel yang terurut juga. Terakhir ada GitHub.
digunakan untuk mencari commit atau file dalam repositori kode yang terurut. Jadi semua datanya harus terurut, tidak bisa data yang ngacak. Bagi binary search itu sendiri. Oke, selanjutnya data maksimal atau data yang mungkin efisien untuk binary search. Nah, untuk binary search sangat efisien pada dataset yang besar. Jadi bagus untuk data besar juga. Contohnya ketika kita memiliki data 10 juta, ketika kita ingin mencari suatu data yang ingin kita cari, dia itu hanya memerlukan hanya beberapa langkah, yaitu 24 langkah saja sudah ketemu data yang ingin kita cari. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada bahasa pemrograman yang optimal untuk algoritma decrease and conquer. Jadi teman-teman bisa baca sendiri ya. Di sini ada kelebihannya setiap bahasa maupun kekurangannya. Oke, teman-teman bisa baca sendiri ya. Selanjutnya kita lanjut ke implementasi dari di sini kita ambil contohnya binary search. Jadi di cara kerja dari binary search itu sendiri, teman-teman bisa lihat pada gambar yang dimana di sini dia ingin mencari angka 78 dari angka-angka yang di sini, yaitu 21, 34, 43, 57, 66, 78. Jadi binary search itu dia akan langkah pertamanya akan mencari nilai tengahnya. Di sini kita dapat nilai tengahnya yaitu 43. Dan ternyata 43 itu lebih kecil dari 78. Jadi langkah selanjutnya dia akan bergeser ke kanan. Yaitu di sini ada angka 57, 66 dan 78. Dan mendapat nilai mencari nilai tengah kembali dan didapatkan nilai 66. Ternyata 66 itu masih lebih kecil dari nilai 78. Maka dari itu dia akan bergeser ke sebelah kanan. Lagi. Di sebelah kanan ada angka 78, hanya satu angka. Jadi dia itu nilai tengahnya juga 78 dan ternyata 78 nilai tengah itu sendiri adalah nilai yang ingin kita cari. Jadi ketemulah angka 78. Kayak di sini teman-teman bisa lihat contoh kode dari binary search. Ini tipe. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada kode Python dari binary search. Nah, di sini menggunakan perulangan while. Oke, kita lanjut. Nah, hasil outputnya juga sama seperti contoh pada gambar. Oke, jadi kesimpulannya, pendekatan algoritma ini lebih sederhana karena hanya memproses satu submasalah dalam setiap langkahnya tanpa perlu tahap penggabungan combine. Mungkin seperti contohnya divide and conquer, itu dia menggabungkan submasalah menjadi satu. Namun berbeda dengan decrease, dia hanya menyelesaikan satu submasalah saja. Oke, yang membuatnya lebih efisien untuk masalah yang dapat diselesaikan secara bertahap. Seperti pada algoritma sebelumnya, yaitu binary search maupun selection sort, yang memiliki berbagai tingkat efisiensi bergantung pada ukuran data yang diproses. Jadi berbeda-beda data efisiensinya. Tidak semua algoritma itu cocok untuk data yang besar maupun data yang kecil. Tergantung. Oke, yang kedua ada dalam implementasinya, Python ternyata lebih cocok. Karena
sintaks yang sederhana dan ekspresif itu cocok untuk pemula. Dan juga dukungan rekursif yang fleksibel, struktur data bawaan, dan struktur data bawaan yang kuat. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari algoritma divide and conquer. Oke, mohon maaf bila ada salah kata. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.